Oke, saat pertama kali membuka Blender, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada yang disebut dengan splash screen. Kita bisa menghilangkannya dengan klik di mana saja bebas. Oke, tampilan dari Blender dibagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut sebagai top bar, ada yang disebut dengan areas, yang bagian paling luas, dan juga ada yang disebut dengan status bar, yaitu yang paling di bawah. Jadi top bar berisi menu-menu Windows seperti pada aplikasi umumnya. Tapi di sini juga ada yang disebut dengan workspace. Jadi di sini ada pilihan workspace, modeling, skripsi dan semacamnya. Dan di bagian areas itu berisi editor-editor. Jadi ini disebut editor, ini juga disebut editor, dan ini juga disebut editor. Oke, jadi pada umumnya di bagian areas di mana kita akan menghabiskan waktu paling banyak di Blender. Pada umumnya, tampilan areas itu dibagi menjadi 4, yaitu ada 3D viewport, timeline, ada properties, dan ada outliner. Jadi di 3D viewport, itu di sebelah kiri, ada tools-tools yang berjejer di sini. Oke. Jadi setiap tools di sini terdapat menu untuk tools itu sendiri. Jadi setiap tools yang kita pilih akan memunculkan menu-menu yang berbeda. Di sini ada Analyzer Mode. Di sini ada menu dari 3D Viewport. Di sini ada Transportation, ada Snapping, ada Professional Editing, dan menu yang ada di pojok kanan atas itu berhubungan dengan objek yang ada di viewport. Dan di sini ada menu navigasi. Di pojok kanan atas areas disebut dengan outliner. Jadi setiap objek yang ada di 3D viewport akan tertata di objek outliner. Jadi outliner itu berisi seperti layer-layer dari semua objek-objek yang ada di 3D viewport. Oke, di objek properties berisi menu-menu yang banyak sekali di sini. Jadi pada umumnya properties ini juga akan memberikan efek kepada objek yang ada di 3D viewport. Dan di bagian yang paling bawah ada yang disebut timeline yang digunakan untuk memutar animasi. Oke, sepertinya itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.